Bab 256. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Kamar VIP di Istana Tuan. Damian duduk menghadap anggota Overgearet dan membuka mulutnya. Dia berbicara tentang bagaimana dia bertemu Grid dan keadaan di balik kedatangannya di Raidan. Damian menjelaskan semua fakta sebanyak mungkin. Tidak ada alasan untuk menyembunyikannya dari anggota Overgearet. Vanner yang diam mendengarkan, mulai menangis. Berjuang untuk menyelamatkan seorang wanita yang dicinta. Ini benar-benar kisah yang indah. Itu tidak baik melihat seorang pria botak besar menangis. Jika Pon ada di sini, dia pasti akan menggoda Vanner. Tapi, Pon masih dalam misi dengan Regas. Mereka sudah menghilang selama 2 hari. Diperkirakan jika mereka menemukan Dungeon dan terputus dari dunia luar. Lowell mengabaikan hidung berair Vanner, dan bertanya pada Damian. Aku mengerti, jika kamu harus bertemu Grid untuk menyelamatkan Putri Rebecca. Tapi, kenapa kamu bekerja di ladang? Seseorang seperti kamu akan diperlakukan dengan sangat baik, jika kamu mengunjungi administrator. Dan kemudian, kami bisa dihubungi dengan cepat. Ada puluhan agama besar dan kecil di Satisfi, tapi gereja Rebecca tidak ada bandingannya. Jumlah anggota diperkirakan melebihi 80 juta. Damian adalah kandidat paus. Jadi, dia akan diberikan perawatan VIP, kemanapun dia pergi. Jadi, mengapa dia bertani? Jika Damian ingin muntah, ketika anggota Overgearet menatapnya dengan bingung. Kenapa dia tidak bertemu dengan administrator kota? Ini semua karena Piaro. Tapi, dia terlalu malu untuk mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Selain itu, dendamnya terhadap Piaro menghilang, setelah menerima kues tersembunyi. Sebaliknya, mereka berteman sekarang. Dia menutupi kebenaran. Aku awalnya suka melakukan pekerjaan pertanian. Aku mengerti. Orang selalu memiliki berbagai hobi. Tidak ada alasan untuk berbohong, jadi anggota Overgearet tidak meragukan kata-kata Damian. Benar sekali. Anggota Overgearet tidak tahu tentang kekejaman yang dilakukan Piaro di luar. Mereka tidak bisa membayangkan, jika Piaro akan memerangi orang yang melewatinya. Kemudian, menjadikan mereka petani. Damian merasa kasihan pada korban kedua dan ketiga yang akan muncul di masa depan. Siapa orang yang bersamamu itu? Orang luar. Aku juga tidak tahu siapa dia. Dia tidak pernah mengungkapkan identitasnya sampai akhir. Aku mengerti. Mungkin aku harus menaruh mata pengawasan padanya. Lowell tidak terlalu waspada. Piaro akan menyaring siapapun yang ingin menyakiti Raidan. Lowell mempercayai Piaro. Sekarang, perhatian Lowell difokuskan hanya pada Damian. Jika Grid adalah dermawan paus, hubungan antara Raidan dan gereja Rebecca akan menjadi lebih dekat, dan akan ada pertukaran aktif. Jika mereka bisa membangun kuil Rebecca di Raidan, semua penduduk akan mendapatkan efek buff dan akan ada Priest yang hadir. Jumlah orang juga akan meningkat secara alami. Lowell meraih tangan kotor Damian. Damian, Guild Overgearet berkomitmen sepenuh hati untuk membantumu. Aku akan membantumu memenangkan pemilihan paus, serta membujuk Grid untuk menyelamatkan Putri Rebecca. Katakan saja, jika kamu memiliki apapun yang kamu butuhkan. Ini adalah anggur labu yang berguling. Lowell benar-benar tidak akan melewatkannya. Lowell tersenyum sebaik mungkin. Itu adalah senyum pekerja perhotelan. Namun, Damian tidak terbiasa dengan Lowell dan benar-benar senang. Sangat bagus. Terima kasih. Terima kasih banyak. Aku akan memberimu bantal yang dicetak dengan gambar Isabel Chan yang cantik sebagai hadiah. Huhuhut. Aku senang bisa membantumu. Alter ego yang aku segel di masa lalu, adalah menari. Apa yang mereka katakan? Aku tidak tahu. Anggota Overgearet tidak bisa menafsirkan percakapan antara Lowell dan Damian dengan benar. Sulit untuk dipecahkan. Rabbit menyadari kemampuan Piaro, bahkan sebelum anggota Overgearet mengetahui identitas Piaro. Tidak sulit untuk memahami realitas seseorang dengan matanya yang tajam. Meski begitu, hanya ada satu alasan, mengapa dia meninggalkan Piaro sebagai petani. Keuangan Raidan. Jika dia mengakui keterampilan Piaro dan memberinya posisi yang tepat, Rabbit harus membayarnya dengan gaji tinggi. Ini akan menambah beban keuangan Raidan. Rabbit berpura-pura tidak tahu kemampuan Piaro yang sebenarnya, dan menjadikannya petani. Akibatnya, Rabbit mendapat efisiensi maksimum dengan upah minimum. Selain itu, ladang gandum adalah domain petani. Petani Piaro yang menerima gaji 73 silveler, membela Raidan dengan mengalahkan musuh yang menyerbu wilayahnya. Hasilnya lebih dari yang diharapkan. Sungguh luar biasa. Tapi pada saat yang sama, itu membuat frustrasi. Aku harus menghadiahinya, untuk penampilannya itu. Jika Rabbit mengubah nilai pekerjaan Piaro menjadi uang, itu akan menjadi beberapa ratus juta gold. Tentu saja, Raidan tidak memiliki jenis dana itu. Aku harus memberinya sesuatu. Pemberian hadiah adalah domain lord, bukan administrator. Grid saat ini sedang pergi, jadi tidak mungkin untuk memberikan kompensasi yang tepat kepada Piaro. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Kemudian, Rabbit menunjukkan ketulusan hati kepada Piaro, dalam lingkup otoritasnya saat ini. Aku, administrator Rabbit, menunjuk petani Piaro untuk menjadi manajer ladang gandum.
Itu adalah saat ketika gaji Piaro dinaikkan menjadi 2 gold dan 30 silveler. Itu adalah kenaikan upah lebih dari 3 kali. Ini adalah jumlah uang yang diizinkan Nurani Rabbit. Salah satu dari 10 grid mage yang berjuang untuk Duke Grid. Judul provokatif memanaskan internet di seluruh dunia. Kueri penelusuran waktu nyata diambil oleh Grid, Earl Ashur, 10 grid mage di benua, 7 guild, invasi Raiden, dan seterusnya. Berita tentang kemunculan seorang petani legendaris terkubur di bawah semua ini. Buni-buni, orang yang menyebarkan insiden ini, menerima jackpot besar. 7 guild kecuali untuk Giant Guild, berkonspirasi untuk menyerang Raiden. Dalam prosesnya, Guild Yak dan Guild Zeraf diinjak-injak oleh Earl Ashur dengan kejam. Petik 1. Konten dan gambar. Berarti, jika siaran langsung internet Buni-buni mencapai 300.000, dan pemirsa kumulatif naik menjadi 600.000 dalam satu hari. Buni-buni tidak hanya mengumpulkan kekayaan yang sangat besar, dia juga memulihkan reputasinya. Game BJ terbaik di dunia berhasil dalam pemulihan yang luar biasa. Grid luar biasa. Dia memiliki Earl Ashur sebagai bawahan. Bukankah Earl Ashur adalah orang terkuat di kerajaan Eternal? Wow, benarkah? Dia benar-benar adalah God Grid. Aku tinggal di AS dan Grid muncul di TV setiap hari. Aku tidak berpikir ada orang di AS yang tidak tahu tentang Grid. Kekek. Aku pergi ke sekolah di Jepang. Setelah kompetisi nasional, semua teman Jepangku bertanya tentang Grid. Aku bangga menjadi orang Korea berkat Grid NIM. Tapi, bagaimana dengan 4 guild selain dari Yak Guild dan Seraph Guild? Teman sepupu istri temanku adalah bagian dari Golden Guild dan menurutnya, 7 guild dihancurkan oleh petani Raiden. Mendesah. Ada novelis fantasi di mana-mana. Jika kamu menulis novel, setidaknya itu masuk akal. Netizen Korea sangat bersemangat. Mereka bangga menjadi orang Korea, setiap kali Grid melakukan sesuatu yang menarik perhatian dunia. Namun faktanya, Grid sendiri tidak tahu tentang invasi Raiden. Anggota Overgeared tidak melaporkan apapun kepadanya, karena mereka takut itu akan mengganggu kuesnya. Berkat itu, Grid hanya bisa berkonsentrasi pada kuesnya. Ibu kota Kekaisaran Sahara, Titan. Grid tiba di depan rumah Asmopel, setelah perjalanan 3 minggu dan membuka status window-nya. Nama. Grid. Kelas. Pakmas Descendants. Level. 291. Strength. 2770 plus 140. Stamina. 1246 plus 120. Agility. 1626 plus 110. Intelligence. 711 plus 310. Flexibility. 1634 plus 660. Perseverance. 958 plus 110. Composure. 658 plus 110. Indomitable. 913 plus 220. Dignity. 1566 plus 110. Insight. 1406 plus 110. Courage. 602 plus 110. Magic Power Evil. 31. Stats Point, 230. Statistik itu luar biasa, karena penalti yang terjadi ketika memproduksi item legendari kelimanya, tingkat pertumbuhan statistiknya beberapa kali lebih lambat daripada di masa lalu. Tapi, dia tidak kecewa. Dia masih tumbuh, ketika membuat item dan titel yang ia peroleh setelah banyak kesulitan, juga secara signifikan meningkatkan statistiknya. Dia memiliki item, skill, dan sekarang kontrol. Grid dengan yakin bisa menegaskan, aku yang terbaik. Dia telah mencapai puncaknya, setelah hidup 28 tahun. Keyakinan dan motivasinya meningkat. Asmopel. Orang yang menjebak Piaro sebagai pengkhianat. Sekarang, saatnya kamu kalah. Cahaya merah eye patch Slaterer bersinar, saat dia mengenakan hoodie zip-up. Asmopel adalah pria yang mulia dan tulus. Dia dilahirkan sebagai putra tertua Earl Pedro, salah satu dari 3 jari kaisar dan setia pada perannya saat menderita tekanan hebat. Dia tidak mengabaikan pelatihan pedang sesuai dengan hukum keluarganya. Akibatnya, dia bergabung dengan Red Knight di usia muda dan meningkatkan reputasinya. Ini adalah kehidupan yang rapuh. Dia membangun prestasi baru hampir setiap hari dan memperluas jejaring sosialnya. Amosfel dipuji sebagai pilar kekaisaran, bersama dengan teman terdekatnya, Piaro. Tapi, dia kehilangan segalanya, saat dia jatuh cinta pada trik permaisuri Mari. Dia menikam belati di jantung teman-teman dan rekan-rekannya. Setiap hari adalah mimpi buruk. Sialan. Tang 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 tang. Amosfel menjatuhkan meja yang dipenuhi alkohol. Permaisuri Mari. Amosfel meminjam kekuatan alkohol untuk melupakan wanita sialan itu, tapi dia tidak bisa melupakannya. Kecantikannya yang intens, tidak bisa dihapus dari benaknya. Piaro, temanku. Dia menyesal. Sangat menyesal, dia sudah meneriakkannya lebih dari 100 kali. Tapi, dia sangat sadar, jika jerit hatinya tidak bisa diteruskan ke Piaro. Itu membuat hatinya lebih sedih. Apa yang sedang terjadi? Para Knight mendengar keributan dan berlari. Mereka mengenakan armor merah. Mereka adalah Knight yang setia pada Mari,
yang mengawasi Asmopel dengan alasan perlindungan. Karena mereka, Asmopel terperangkap di rumah ini selama bertahun-tahun. Anjing sampah. Asmopel tidak menyembunyikan kebencian dan amarahnya. Dia melihat sekeliling untuk menemukan senjata. Tapi, tidak ada senjata. Para knight saling berbisik, sebelum membawa seorang mage. Itu adalah Dark Mage. Asmopel gemetar begitu melihat Dark Mage. Stop. Dia mencoba melawan, tapi itu sia-sia. Dia menderita cedera serius dari Piaro, dan tubuh serta pikirannya telah dikompromikan oleh obat-obatan dan dark magic selama bertahun-tahun. Karena itu, dia sekarang memiliki keinginan yang lemah. Teong. Sihir cuci otak yang kuat digunakan dan wajah Asmopel yang marah dan takut, menjadi tanpa ekspresi. Siapa Piaro? Pengkhianat kekaisaran dan musuhmu. Mata Asmopel menjadi basah, saat dia menjawab pertanyaan tanpa ragu-ragu. Itu adalah sisa dari air mata yang ia curahkan, sebelum dicuci otak.